Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarmu? Berharap baik-baik saja ya di rumah. Meskipun ibadah pada pagi hari ini masih tetap online, namun tidak mengurangi rasa hormat kita pada Tuhan ya. Kita harus tetap beribadah dengan keadaan baik. Bangun tidur, mandi, gosok gigi, pakai baju rapi, kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan meskipun di rumah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah masuk ke dalam akhir bulan Mei. Ya, sudah tidak terasa, sudah hampir setengah tahun kita melewati tahun 2021. Kita sudah melewati masa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah masuk ke hari-hari Pentakosta. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Meskipun di tengah pandemi seperti saat ini, kita wajib untuk mengucap syukur. Saudaraku, adik-adikku yang terkasih, kita mau bersama-sama berdoa dulu sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat istirahat pada malam hari yang sudah kami lalui. Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22. Ya, 1 Samuel itu berada di Perjanjian Lama. Pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 22. Kalau dibacakan sangat panjang sekali. Adik-adik bisa membaca di rumah, bisa dibacakan oleh bapak atau ibu. Nah, firman Tuhan ini bercerita tentang Daud yang membiarkan Saul hidup. Singkat ceritanya, si Saul ini ingin membunuh si Daud, teman-teman. Nah, si Saul mencari Daud sampai dia ketemu di gurun, padang gurun En-Gedi. En-Gedi apa En-Gedi? Nah, di situ En-Gedi ya. Di situ dia mau pup, teman-teman. Pup itu BAB ya. Dia BAB di suatu goa di padang gurun. Sudah gak tahan dia. Nah, tiba-tiba di sana ternyata Daud juga bersembunyi di dekat sana. Nah, si Saul yang lengah dihampiri oleh si Daud. Nah, Daud bisa saja membunuh si Saul, namun tidak dilakukannya, teman-teman. Dia hanya memotong jubahnya saja. Nah, singkat cerita, si Saul merasa kalah. Jadi bisa saja saya merasa bahwa si Saul merasakan bisa saja si Daud ini langsung membunuh saya. Tapi tidak dilakukan karena si Daud merasa bahwa dia tidak mau berdosa. Karena si Saul ini sudah diurapi oleh Allah, seorang raja yang diurapi oleh Allah. Nanti kalau Daud membunuh Saul, berarti Daud melakukan dosa. Nah, oleh sebab itu, setelah mereka bertemu, mereka saling berbicara. Akhirnya Daud mengampuni Saul dan sebaliknya Saul minta maaf kepada Daud bahwasanya Saul ingin membunuh Daud juga gitu kan. Nah, dia sampai memohon, berjanjilah ampunilah saya
Jangan sampai engkau hapuskan keturunanku dari catatan riwayat hidup seorang raja di Israel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dari kisah si Daud ini. Meskipun dia diancam mau dibunuh, dia diancam oleh bangsa yang besar untuk dibunuh, namun dia mempunyai kasih yang begitu luar biasa kepada sesamanya, kepada orang yang diurapi oleh Allah. Saat kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu sangat luar biasa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita mempunyai musuh. Kita mempunyai orang yang gak suka dengan kita, orang yang membenci kita. Meskipun kita ini ya berbuat baik, sering menjajaki kancane, sering berbagi makanan, namun ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Janganlah kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan, namun balaslah kejahatan mereka dengan kasih. Caranya gimana, Mas? Kita dekati mereka, kita berbuat baik kepada mereka, lalu setiap malam kita doakan mereka sehingga mereka bisa bertobat, tidak lagi membenci kita dan menjadi sahabat kita, menjadi saudara kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan, untuk kita harus berbuat kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mendoakan mereka, doanya yang baik-baik, bukan mendoakan yang jelek. Kita mendoakan agar dia bertobat, agar dia tidak membenci kita lagi, agar dia juga berbalik menjadi orang yang mengasihi, menjadi orang yang baik kepada sesama. Nah, Daud mengampuni Saul, Saul minta maaf kepada Daud. Nah, saat kita berbuat jahat, saat kita berbuat kesalahan, saat kita berbuat dosa, kita harus mengakui kesalahan kita. Kita mengakui bahwa ya Tuhan, saya berbuat dosa, ya Tuhan, saya mengakui kesalahanku di hadapan-Mu. Ampunilah aku, dan aku tidak akan berbuat yang jahat lagi. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Saul, bahwa dia menyesali perbuatannya, dan dia memberkati Daud pada akhirnya. Dia mengatakan bahwa Daud, kamu akan menjadi raja yang besar, kamu akan memerintah Israel dengan sangat luar biasa, dan Allah akan berkenan kepadamu, dan Allah akan memberkatimu. Nah, sama halnya dengan kita, saat kita mengakui kesalahan kita di depan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Tuhan akan menebus dosa-dosa kita, asal kita bertobat dan tidak melakukan hal yang jelek, hal yang buruk lagi. Saat kita mengatakan, Tuhan ampuni saya tidak akan berbuat jahat lagi atau berbuat dosa lagi. Ya sudah, jangan lakukan kesalahan lagi. Kita harus berusaha untuk hidup baik, seturut dengan kehendak Tuhan, ya, menjalankan perintah Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, rajin berdoa, dan kita harus mendengarkan sabda firman Tuhan dengan baik. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi, untuk mengampuni musuh kita, dan bila mana kita berbuat dosa, maka hendaklah kita bertobat. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita hari ini dan seterusnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajarkan kami untuk saling mengasihi, untuk mengampuni musuh kami. Biarlah Tuhan juga mengampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.